Ruang publik adalah bagian penting dari kota yang menopang berbagai aspek kehidupan warga, terutama sosial dan ekonomi. Ruang publik skala lingkungan ataupun skala kampung menjadi elemen penting dalam komunitas, sebagai ruang bersama untuk berkegiatan yang menumbuhkan solidaritas dan semangat inklusivitas. Tak terkecuali di Kampung Kelayan Barat, Kota Banjarmasin. Melalui inisiatif AT 2030 di Kelayan Barat, menggunakan metode partisipatoris, warga turut merencanakan desain ruang publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi kolektif mereka. Tak hanya dalam mendesain, warga juga turut terlibat sebagai komite pengawas. Bangunan yang telah selesai kini dapat digunakan oleh semua warga untuk kegiatan komunitas. Dalam prosesnya, aspirasi akan adanya ruang publik yang inklusif didorong dari tantangan dan situasi yang mereka hadapi sehari-hari di kampung mereka. Bagaimana mereka memaknai ruang publik di Kelayan Barat? Seperti apa ruang publik yang dapat mengakomodasi kebutuhan dan aspirasi semua orang? Dalam video ini, kita akan berkunjung ke ruang publik di Kelayan Barat dan berbincang dengan warga, serta pihak yang terlibat mengenai pengalaman serta tantangan dalam proses pembangunannya. Kelayan Barat merupakan salah satu kampung di tepi sungai dengan kepadatan tinggi di Banjarmasin. Di tengah kepadatan dan kebutuhan akan ruang yang terus bertambah, penyediaan ruang dan fasilitas publik yang memadai perlu berebut dengan kebutuhan lainnya. Di Kelayan Barat, negosiasi penggunaan ruang bukanlah hal yang jarang terjadi. Diskusi mengenai alokasi ruang untuk kebutuhan publik, misalnya untuk tempat pembuangan sampah hingga rumah susun, telah menjadi bagian penting dari percakapan warga di kampung ini. Di tengah keterbatasan tersebut, sebuah dilema pun muncul. Di mana lagi tempat warga dapat berkumpul dan berkegiatan bersama? Di sini tidak ada tempat khusus berkegiatan bersama warga. Kalau kami berkegiatan selalu memakai masjid atau musola untuk rapat. Jika ada ruang publik ini, jadi bisa mewadahi kami berkegiatan. Biasanya warga berkumpul di langgar. Di tetangga sebelah nih biasa juga berkumpul, ada rapat atau ada apa itu ya. Kalau santai-santainya di warung-warung aja karena kada ada tempatnya, sambil belanja, ibu-ibu sambil berpanderan gitu aja. Proses kodesain di Kelayan Barat berangkat dari kebutuhan yang telah lama menjadi perhatian warga. Ide akan pembangunan ruang publik yang bisa diakses oleh semua orang pun mendapat banyak dukungan dan menjadi kepentingan kolektif untuk dapat mewujudkannya sesuai dengan keinginan warga. Sebelum ada ruang publik itu, kita pertemuannya di rumah warga yang kita cari yang ruangannya yang luas gitu kan. Tapi kalau misalnya ruangannya luas tapi mereka ruangan itu jauh, banyak yang tidak hadir karena jauh, terus kan mungkin capek berjalan ke sananya menuju rumahnya gitu kan. Kalau ada yang ruangan yang ada tuh kayaknya bisa terjangkau kan, karena kan mereka kayaknya tuh akses gitu kan untuk pertemuan di situ. Kalau sudah ini kan kita ada dibangun ini kan dapat lagi kita cari tempat, namanya kan kita ada tempat sendiri, otomatis kan kita menggunakan tempat kita sendiri walaupun kecil, yang penting nyaman untuk kita bersama. Ruang publik itu penting di Kelurahan Kelayan Barat ya, karena kita sebagai manusia kan makhluk sosial ya pada intinya, dan tempat berkumpulnya di Kelurahan Kelayan Barat ini sepertinya agak mepet, kurang. Nah, jadi itu sangat diperlukan untuk komunikasi antar warga juga kan. Bagi warga, ruang publik juga memiliki makna penting sebagai ruang bersama yang mempertemukan warga dengan berbagai latar belakang dan tantangan yang mereka hadapi, yang sebelumnya masih kurang terwadahi di kampung ini. Ruang publik itu penting untuk warga di Kelurahan Barat karena itu untuk pertemuan antara warga di sekitar masyarakat di Kelurahan Barat, dan supaya lansia bisa ikut juga, disabilitas juga supaya akrab sama warga di sekitarnya. Menurut saya, ruang publik penting karena di sini warga perlu tempat untuk diskusi berkegiatan, seperti posyandu atau ibu-ibu yang ingin menyalurkan keterampilannya yang bermanfaat dan positif.
sangat penting karena untuk mengumpulkan warga untuk membicarakan apa masalah yang ada di lingkungan masyarakat agar tidak ada kesalahpahaman di antara sesama masyarakat kan. Ruang publik itu sangat penting karena dapat menjadi wadah tempat sarana untuk berkomunikasi, musyawarah, dan lain-lain, tempat berkumpul. Dalam proses perancangan dan implementasi ruang publik yang inklusif, warga saling belajar mengenai tantangan dan kebutuhan warga yang berbeda-beda. Melalui diskusi yang partisipatif, warga Kelayan Barat menyampaikan seperti apa ruang publik yang mereka aspirasikan, serta bagaimana mewujudkan imajinasi-imajinasi tersebut dalam implementasi ruang publik. Ruangan yang terbuka, yang nyaman untuk warga kayak ngobrol, berdiskusi. Tempatnya pun itu kayak memadai, yang penting kayak tersedia kayak tempat duduk, kursi roda, papan informasi. Yang diinginkan untuk warga Kelurahan Kelayan Barat adalah ada ram, ada handrail, pintunya besar gitu. Pokoknya akses untuk lansia dan disabilitas, supaya yang ada disabilitas kursi roda gitu bisa masuk mereka yang mengikuti. Ya, ruang yang nyaman, yang rindang, yang mudah digapai oleh ibaratnya itu didatangi oleh warga supaya cepat dan tepat waktu, supaya tepat perkumpulan dan nyaman, tidak mengganggu warga lain. Ruangnya itu kan kita dimintakan ada halaman sedikit biar untuk warga dan anak-anak bisa bermain, bahwa jompo bisa santai-santai kan, warga anak-anak kecil bisa bermain di halamannya itu. Itu yang sangat kita butuhkan. Kalau lokasi itu yang strategis untuk keamanan dan transparan, keamanannya supaya kan kalau transparan bisa dilihat dari luar gitu kan. Jadi kayaknya tuh supaya terjaga keamanan di sekitarnya. Meski kebutuhan ruang publik itu benar adanya, mencari lahan yang memadai untuk mengimplementasikan ruang publik tidaklah mudah. Di tengah kepadatan kampung Kelayan Barat, warga pun berupaya mengidentifikasi lokasi-lokasi yang potensial dan bersepakat memilih site yang dirasa paling tepat untuk dibangun ruang publik. Lokasi ini dipilih karena lahan tersebut kebetulan kosong dan milik pemerintah, serta berada di tengah-tengah kelurahan. Jadi, gampang diakses oleh siapapun. Kemarin kami saat diskusi mengajukan beberapa lokasi, lalu dipilih mana lokasi yang paling mungkin sehingga dapat dipilih untuk bisa dibangun ruang bersama. Namun, pada praktiknya, ruang dan pembangunan merupakan entitas yang tak terlepas dari konflik kepentingan, termasuk di Kelayan Barat. Ketika proses pembangunan sedang dipersiapkan, terdapat resistensi dari salah satu warga setempat dan proses negosiasi yang membuat rencana tersebut tertunda. Kalau mendesain kemarin tuh kendalanya, alhamdulillah cuma perizinan. Kalau yang kendala misalnya untuk bikin ruang publiknya, alhamdulillah tidak ada kendala. Cuma perizinannya aja yang ada kendala sedikit. Beberapa pihak yang tidak bersepakat menyampaikan keberatannya. Bukan atas alasan pembangunannya itu sendiri, tetapi karena ruang publik yang sedang dibangun ini dianggap berada pada lahan yang legalitasnya masih dipertanyakan. Sehingga mereka meminta agar prosesnya betul-betul memperhatikan aspek legal formal dari lokasi tersebut. Dialog mengenai apa itu kebutuhan ruang publik dan kebutuhan pribadi dalam penyediaan ruang pun terjadi. Dan dengan ruang-ruang kampung yang terbatas, penyelesaian konflik dalam komunitas membutuhkan proses mediasi. Bagaimana warga bersama pemerintah membuat ruang dialog yang sehat untuk dapat bersama-sama menemukan kesepakatan? Jadi ada sedikit resisten di warga juga yang kurang begitu menyetujui terhadap pembangunan ini. Cuma kita mediasi secara baik-baik, permintaannya seperti apa ya kita tindak lanjuti lah. Kami berkoordinasi dengan kelurahan, khususnya Pak Lurah. Lalu Pak Lurah mengadakan rapat untuk pertemuan seluruh ketua RT di Kelurahan Kelayan Barat. Kami juga diundang. Di situ dijelaskan mengenai rencana pembangunan oleh kota kita secara online.
dan kaki kota yang langsung ada di tempat. Pada pertemuan tersebut banyak yang mendukung agar terlaksana. Pak Lurah juga ikut memberi solusi untuk kendala yang ada, sehingga komite membuat surat permohonan agar dapat menggunakan lahan untuk pembangunan ruang bersama warga. Surat ini ditunjukkan ke Pak Wali Kota, yaitu Haji Ibnu Sina. Alhamdulillah beliau mendukung dan menyetujui. Setelah itu Pak Lurah dan Ketua RT 10 yang juga mengurus komite segera mengurus izin dan surat-surat yang diperlukan. Akhir bulan Mei, pembangunan bisa dimulai. Alhamdulillah ini sudah selesai. Bentuk dukungan kami yaitu pada dasarnya dari sisi legalitasnya. Kami bantu dari awal supaya pembangunan ini, ruang publik ini tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun. Ruang publik ini bukanlah akhir dari proses membangun kampung yang lebih inklusif di Kelayaan Barat. Justru, adanya ruang publik yang baru dapat menjadi awalan yang membutuhkan upaya terus-menerus dari semua pihak di kampung untuk tetap merawat ruang publik, mendorong lebih banyak kegiatan bersama, dan menumbuhkan tanggung jawab serta semangat kewargaan di Kelayaan Barat. Semoga ruang publik ini bermanfaat untuk semua, tetap terjaga. Yang penting kebersihannya tempat itulah dijaga. Biarkan jadi ada nanti kegiatan kumpul di situ, beramian kumpul pulang. Acara jadi untuk hal-hal yang positif lah. Ya harapannya ke depannya agar kita lebih mudah untuk berkumpul sama-sama dan nyaman mempergunakannya. Anak-anak bisa bermain dengan mudah, orang tua yang jumbo bisa santai-santai, warga setempat bisa santai. Nah itu harapan kita semua. Dan sama-sama memelihara agar tidak ada yang rusak atau aman, tidak ada barang hilang. Pokoknya kita sama-sama menjaganya. Kedepannya kami mau mengajukan untuk pembuatan RTH di sekitar pembangunan ruang publik ini. Mudah-mudahan bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya dan menjadi tempat berkumpulnya silaturahmi warga yang positif. Semoga bisa menjadi contoh pembangunan yang akan datang, dan warga semakin paham dan mengerti terhadap ruang inklusif. Ada banyak hal yang bisa kita pelajari dari proses pembangunan ruang publik inklusif di Kelayaan Barat. Tidak hanya mengenai proses kodesain yang memfasilitasi implementasi fitur rancangan yang inklusif, kita juga belajar bagaimana gerakan inklusivitas kemudian berhasil membangun solidaritas yang lebih besar untuk bersama-sama mendorong agenda publik di ruang yang serba terbatas. Ada beberapa pelajaran penting dalam prakarsa pembangunan ruang publik di Kelayaan Barat, Banjarmasin. Pertama, merancang ruang publik secara partisipatif merupakan upaya kolektif banyak pihak. Kota kita hanya memfasilitasi diskusi untuk memetakan kebutuhan dan keinginan warga. Namun kunci keberhasilan prakarsa ini adalah bagaimana menumbuhkan solidaritas antar warga dalam berkegiatan, terlibat memperjuangkannya secara langsung, dan menumbuhkan rasa memiliki untuk merawat apa yang sudah dibangun. Pembangunan ruang publik di Kelayaan Barat ini tidak berdiri sendiri, tetapi merupakan bagian dari kampanye dan advokasi Kota Inklusif Banjarmasin yang telah berlangsung selama beberapa tahun. Diharapkan prakarsa di Kelayaan Barat ini bisa memicu gerakan-gerakan di kampung lain yang selanjutnya gerakan-gerakan ini bisa dirangkai dalam skala yang lebih besar dan berkelanjutan. Dari kegiatan di Banjarmasin ini, kita belajar bahwa peran organisasi penyandang disabilitas seperti PPDI, HWDI, Pertuni, serta komunitas masyarakat sipil lainnya adalah penting untuk mendukung advokasi yang berkelanjutan dan memang tumbuh dari bawah. Juga tidak kalah penting adalah komitmen dan keterbukaan pemerintah Kota Banjarmasin sebagai pengambil keputusan dan mewujudkan advokasi ini dalam bentuk kebijakan dan program yang inklusif.